Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Para pemirsa program Mimbar Penyuluh Agama lewat channel YouTube Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo yang dirahmati Allah. Pertama dan yang utama, marilah senantiasa kita persembahkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita semua rahmat dan hidayahnya, sehingga kita semua sampai saat ini masih bisa merasakan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat sehat, serta nikmat panjang umur yang barokah. Sholawat dan salam tentunya marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua tercatat menjadi hambanya yang mendapatkan syafaatnya di dunia hingga di yaumul akhir nanti. Para pemirsa dimanapun berada yang dirahmati Allah, rumah merupakan bangunan fisik yang memiliki tujuan, fungsi sebagai tempat tinggal, tempat berlindung, tempat berteduh, dan yang utama tempat berkumpul bagi anggota keluarga. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 80 yang artinya, dan Allah menjadikan rumah-rumah bagimu sebagai tempat tinggal, dan Dia menjadikan bagimu rumah-rumah dari kulit hewan ternak, dan kamu merasa ringan membawanya pada waktu kamu bepergian dan pada waktu kamu bermukim, dan dijadikan pula dari bulu domba, bulu unta, bulu kambing, dan alat-alat rumah tangga dan kesenangan sampai waktu tertentu. Dari ayat di atas menunjukkan bahwa banyak nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita semua sebagai tanda menunjukkan keesaan Allah. Di antaranya seperti Allah menganugerahkan rumah bagi manusia, yang mana rumah ini tidak hanya sebagai tempat untuk berlindung, berteduh dari panas, berlindung dari hujan, tetapi rumah juga sebagai sarana untuk menciptakan para penghuninya merasa aman, damai, tentram, serta menumbuhkan rasa kasih sayang dan kesetiaan bagi para penghuninya. Dari penghuni rumah yang baik, insya Allah akan lahir generasi yang baik pula. Para pemirsa yang dirahmati Allah, rumahku, surgaku merupakan ungkapan yang sangat sederhana, tetapi memiliki makna dan arti yang sangat luas dan mendalam. Ungkapan tersebut menggambarkan bahwa rumah memiliki suasana yang tentram, damai, penuh ketenangan, menggambarkan suasana rumah yang penuh kedamaian, sehingga para penghuni rumah hidup mendapatkan aura sakinah, mawaddah, warahmah. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 74,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang artinya, dan orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami, serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Dari ayat tersebut dapat diambil hikmah ataupun kesimpulan bahwa ketika seseorang menikah tentu memiliki tujuan ingin menggapai kebahagiaan dalam rumah tangganya. Ia juga ingin memiliki anak-anak yang soleh, solihah, yang bisa menjadikan penyejuk pandangan mata bagi mereka. Bahkan ini merupakan cita-cita dan doa bagi setiap muslim. Tetapi dalam perkembangannya di akhir zaman ini, keadaan tersebut kadang berbalik. Rumahku surgaku kadang yang ditemui malah menjadi neraka bagi penghuninya. Bagi penghuni, setiap orang yang menginginkan rumahnya menjadi surga, maka harus memulai dari pribadinya masing-masing. Penghuni rumah harus saling menyadari hak dan kewajibannya masing-masing. Ketika penghuni rumah terdiri dari orang-orang yang saleh, insya Allah maka akan terbangun baiti jannati, bukan rumahku nerakaku. Tetapi ketika para penghuni rumah terdiri dari orang-orang yang rusak akhlaknya, rusak agamanya, contohnya istri yang tidak patuh kepada suaminya, suami yang berlaku zalim terhadap istrinya, anak-anak yang tidak patuh kepada kedua orang tuanya, yang durhaka kepada orang tuanya, maka kondisi itu akan melahirkan menjadi rumahku nerakaku. Naudzubillahi min dzalik. Para pemirsa yang berbahagia, lalu bagaimana kiat-kiat agar bisa tercipta baiti jannati dalam rumah tangga kita masing-masing? Ada beberapa faktor kiat-kiat agar dalam rumah tangga kita tercipta baiti jannati. Yang pertama, fondasi yang paling terpenting untuk menegakkan baiti jannati dalam rumah tangga kita yaitu kuatnya keimanan dan ketakwaan serta bermuraqabah bagi para penghuni rumah tersebut. Keimanan di sini bisa diartikan iman tentang keesaan Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada zat Allah, serta segala yang tersembunyi yang kita tidak mengetahuinya. Setelah beriman, tentu hamba Allah diwajibkan untuk bertakwa kepada Allah, menjalankan seluruh perintahnya, menjauhi semua larangannya. Contohnya menjalankan kewajibannya sebagai umat muslim, diantaranya menegakkan dan mendirikan sholat 5 waktu. Setelah kuat iman dan takwanya bagi para penghuni rumah, kemudian penghuni rumah tersebut bermuraqabah. Bermuraqabah artinya ada yang mengawasi,
Allah selalu mengawasi kita. Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 218 sampai 219. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaraka hina taqum wa taqabbaluka fis-sajidin. Yang artinya, yang melihat engkau ketika engkau berdiri untuk sholat dan melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Dari ayat di atas dijelaskan bahwa kita setiap saat senantiasa dalam pengawasan Allah. Contohnya, seorang suami, istri, ataupun anak tidak mungkin 24 jam hidup bersama dalam satu atap. Seorang suami kadang kerja di luar, ia akan tetap baik-baik saja kalau iman dan takwanya sudah kuat, sudah bermuraqabah. Karena Allah selalu mengawasi, sehingga seorang suami akan selalu menjaga kehormatannya sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang kepala keluarga. Begitu pula seorang istri yang ditinggal suaminya bekerja di luar, karena bermuraqabah, ia tidak akan melakukan hal-hal yang menerjang dari ajaran agama. Ia akan tetap menjaga kehormatannya dari seorang ibu, dari anak-anaknya, dan akan menjaga sebagai seorang istri dari suaminya. Kemudian kiat yang kedua yaitu masing-masing anggota keluarga memiliki akhlak hayyin. Hayyin adalah orang yang memiliki sikap yang tenang. Dia tidak pernah marah, bahkan penuh dengan pertimbangan sebelum mengambil keputusan. Ia tidak suka membuka aib keluarganya ataupun memaki keburukan dan kekurangan yang ada pada pasangannya. Orang yang hayyin ini mampu mengontrol dirinya. Setiap mendapatkan persoalan, dia tidak pernah memperbesar persoalan yang ada. Kekurangan ataupun kelemahan yang ada pada pasangannya dijadikan sebagai sarana untuk berlatih sabar. Kelebihan yang ada pada pasangannya dijadikan sarana untuk bersyukur. Nah, salah satu upaya untuk menjadikan orang hayyin yaitu dengan memperbanyak zikir. Di antaranya termasuk salah satunya menegakkan dan mendirikan sholat. Orang yang hayyin setiap menemukan persoalan, selalu menyelesaikan persoalan, mengadu semata-mata hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya, ataupun apalagi melalui mengadu dengan medsos. Akhlak selanjutnya, mereka memiliki akhlak lazin. Orang yang lazin adalah orang yang baik dalam bertutur kata serta bersikap santun dan lembut terhadap orang lain. Ia tidak mudah marah terhadap pasangannya ketika terjadi perbedaan pendapat. Orang yang hayyin menyadari bahwa pasangan yang dijodohkan dengan mereka adalah titipan dari Allah. Orang yang hayyin memiliki sifat hayyin ini, tutur katanya jauh dari apa yang melukai dari pasangannya. Yang ketiga, mereka memiliki akhlak gharib. Gharib artinya ramah.
Dia selalu berbicara dengan akrab dan menyenangkan apabila diajak bicara. Ciri dari orang yang gharib, ia cenderung mudah bergaul, supel, dan membuat senang orang-orang yang ditemaninya. Salah satu kunci dari orang yang gharib ini adalah tawadhu. Dia selalu bersikap rendah hati karena dia menyadari apa yang ada pada dirinya semata-mata hanya milik Allah. Dalam bergaul, dia tidak pernah memilih, tidak memandang jabatan ataupun kasta. Orang yang gharib tidak pernah mendustakan, sekalipun itu berasal dari anak, istri, dan ia tidak akan mudah meremehkan pendapat orang lain. Yang terakhir, akhlak yang terakhir, sahal. Orang yang sahal itu tidak berbelit-belit dan tidak mempersulit sesuatu. Sifat ini sangat berbeda dengan kebanyakan orang yang cenderung suka mempersulit diri. Contohnya, ketika dalam rumah tangga, suami menghadapi istrinya, terkadang sikap istri terlihat tidak konsisten dan sulit dimengerti oleh suaminya. Oleh karena itu, sang suami haruslah memiliki sifat penyabar, karena wanita itu bagaikan tulang rusuk. Jika disikapi dengan keras, maka ia akan mudah patah. Namun, jika dibiarkan, dia akan tetap bengkok. Maka itu, untuk mendidik istri dalam kebaikan perlu secara perlahan dan penuh dengan kelembutan. Istri adalah karunia Allah, pemberian Allah. Artinya wanita yang sekarang jadi istri kita bukanlah hasil perjodohan dari orang tua, bukan hasil dari perjodohan teman, tetapi memang Allah yang mengirim untuk menjadi jodoh kita. Begitu juga dengan anak adalah titipan, anak harus dijaga dan dirawatnya. Dan satu, Allah menciptakan kita, pasangan kita adalah dari satu, artinya suami dan istri satu kesatuan yang utuh yang disebut keluarga. Kalau rusak akhlaknya salah satu di antara mereka, maka sebetulnya keluarga tersebut sudah cedera. Demikianlah materi dari kami. Tentunya kekurangan ada pada diri kami, kelebihan hanya milik Allah. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.